Pak Ustadz, saya adalah seorang karyawan. Mohon penjelasan Pak Ustadz mengenai zakat penghasilan. Apabila penghasilan saya 1 bulan kurang dari 5 juta, dari penghasilan saya tersebut, sebagian saya berikan kepada orang tua dan adik saya. Apakah masih berkewajiban mengeluarkan zakat? Zakat baru wajib 20 dinar. 1 dinar 4,25 gram emas. 4,25 gram kali 20 sama dengan 85 gram. 85 gram emas kali 500 ribu 1 gram sama dengan 42 juta 500. 42 juta 500 bagi 12 bulan sama dengan 3 juta 600. Engkau sudah berpenghasilan 5 juta lewat dari 3 juta 600. Kena zakat apa enggak kena? Kena, semua sudah sepakat kena. Tapi kalau di bawah 3,6 enggak kena. 2 juta enggak kena. 3,5 enggak kena. 3,6 kena. 5 juta kena. Kalau 5 juta zakatnya berapa? 2,5%. 25 ribu. Setiap 1 juta 25 ribu. 25 ribu, 25 ribu, 25 ribu, 25 ribu, 25 ribu. 125 ribu. Apakah gaji saja? Enggak gaji. Pendapatan total. Bukan gaji, karena ada orang gajinya 2 juta, pendapatannya 5 juta. Ada pendapatannya 5 juta, gajinya 30 juta. Karena sekarang bukan cuma gaji, dulu ada namanya uang tunjangan. Sekarang ada uang tunjang, uang sipak, uang sikut, uang tanduk, uang sundul. Gimana pandangan Ustadz mengenai pengaturan materi khutbah menjelang pemilu pilkada yang dilakukan oleh KPU? Sampai sekarang belum ada. Kalau ada nanti Pak Ustadz, kita lihat. Kita akan kaji bersama. Setuju nggak setuju akan kita bicarakan. Apa isinya? Kalau dia katakan nggak boleh nyebut nama orang, nggak usah kita sebut nama orang. Nggak boleh nyebut nama partai, nggak usah kita sebut nama partai. Dan saya selama ini nggak pernah nyebut nama orang, nggak pernah nyebut nama partai, nggak pernah sebut nomor. Ustaz selalu gini, berarti nomor 1, bukan. Terus apa ini, apa artinya? Kau yang pertama dan terakhir. Itu maksudnya. Kalau kebetulan banyak perempuan. Kalau nggak ada perempuan, laki-laki semua, apa artinya Ustaz? Baru 1. Jadi nggak boleh sebut nama, nggak boleh sebut partai. Kita hanya membawa umat kepada supaya memilih pemimpin yang Islami. Kalau umat Islam tidak memilih pemimpin yang peduli pada Islam, akan lahir politikus yang tidak peduli pada Islam. Pilihlah calon bupati, calon gubernur, calon anggota legislatif, calon presiden yang peduli kepada agama Islam. Allahu Akbar. Pak Ustaz, saya mau tanya, hukumnya kalau buka usaha pemancingan itu, karena ada yang bilang kalau itu sama dengan judi. Tolong dijelaskan Pak Ustaz. Lihat dulu cara mancingnya gimana. Masuk ke dalam kolam pancing, orangnya nggak masuk, habis itu mancing. Setelah mancing, kemudian dapat ikan, ikannya ditimbang, berapa yang dapat dibayar. Nah, itu tidak judi. Itu tidak judi. Yang judi itu siapa aja yang masuk bayar 100 ribu. Bayar 100, asal masuk bayar 100, bayar 100, bayar 100, bayar 100. Lalu kemudian 30 orang ngumpul. Siapa yang dapat ikan 3 kilo dapat 2 juta. Siapa yang dapat setengah kilo dapat. Nah, itu judi itu. Begitu juga pada lomba burung. 100 orang, 10 orang kumpul. Sejuta, 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 10 juta. Siapa yang paling panjang bunyinya? Tiba-tiba yang burung ini enggak berbunyi. Ternyata burung yang berbunyi ini bukan dia senang menjerit, kawin, kawin. Maka ini 2 kali dosanya. Pertama dosa judi, yang kedua karena dia menyiksa burung. Burung itu sejak akil balik enggak pernah melihat burung wati.
Ustadz, saya jamaah dari Jababeka Cikarang. Saya mau tanya, Alhamdulillah Ustadz, saya sudah mendapat hidayah untuk berhijrah. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang belum hijrah, hijrah insya Allah. Yang menjadi kendala saya bagaimana agar saya bisa menjaga diri dari gangguan yang membuat saya goyah lagi. Atau yang saya maksud agar tetap istiqomah. Supaya kau istiqomah saudaraku, maka dimanapun pengajian datang. Ada pengajian, datang. Ada pengajian, datang. Ada pengajian, datang. 4D. Datang, duduk, diam, dengar. Ngantuk-ngantuk dikit, diampunkan Allah. Dari ujung ke ujung, nggak ada yang ngantuk. Masya Allah, luar biasa. Nampaknya belum makan siang. Oleh sebab itu, maka datang. Yang kedua, buat komunitas. Ustadz Somad, bisa datang ke komunitas kami? Komunitas apa namanya? Komunitas hijrah. Oke, saya datang. Ustadz Somad, bisa datang ke komunitas kami? Apa nama komunitasnya? Geng Motor Syariah. Oke, saya datang. Ustadz, bisa datang ke komunitas kami? Apa nama komunitasnya? Jombloan Sejati. Saya datang. Nah, jadi ternyata ada komunitas-komunitas. Maka kalian buat komunitas, hadir, datang pengajian. Nah, nanti saya pertemuan terakhir Ahad malam Senin pengajian komunitas artis-artis tobat. Oh, Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Oleh sebab itu maka ini kita harus ramaikan. Buat komunitas. Pertama, hadiri pengajian. Dua, buat komunitas geng. Buat grup. Tiga, pergi ke rumah sakit. Tiga, pergi ke rumah sakit, ngelihat orang sakit. Saya dibawa ke rumah sakit. Di samping tempat tidur ada sebesar kulkas. Dipasang kabel masuk ke dalam, darahnya dicabut, masukkan ke kulkas itu, darahnya diputar-putar berbuih, dicuci. Entah pakai deterjen apa. Habis itu darahnya masuk lagi. Saya tanya, berapa jam ini cuci darah? 5 jam. Berapa lama cuci darah? 5 jam. Seminggu berapa kali? 2 kali. Melihat orang sakit, Masya Allah. Ya Allah, ternyata aku sehat selama ini. Dan aku tidak pernah bersyukur. Maka kau akan jadi istiqomah. Pulang dari sini, jangan cuma ngaji, gak pernah diamalin. Pulang dari sini, langsung cari rumah sakit. Datang, tanya. Kalau security nanya, Bapak mau kemana? Semua yang sakit di sini mau ku tengok. Nah, pertama ikuti pengajian. Kedua, buat komunitas. Yang ketiga, lihat orang sakit. Yang keempat, lihat orang mati. Kalau orang mati, datang. Saya ketemu dengan orang pakai anting, pakai tato, preman, tapi ikut pengajian. Saya tanya, kamu tobatnya gimana? Kebetulan waktu itu ada orang meninggal, Pak Ustaz. Terus, saya tegak di tepi kubur. Terus, ada yang nolak dari belakang, saya jatuh ke dalam. Terasa sejuk mengalir dari bawah Pak Ustaz ke atas. Akhirnya saya gemetar. Sejak itu saya tobat. Makanya kalau ada kawan-kawan yang belum hijrah, ajak dia pas pemakaman. Dorong. Jalan sedikit. Masuk dia. Masuk dia ke dalam. Apabila kita pergi ke masjid, membawa anak. Terus anak kita bercanda di masjid, membuat kegaduhan. Apakah orang tuanya berdosa dan bersalah? Bagaimana solusinya? Anak terbagi 2. Yang pertama sobi, yang kedua mumayyiz. Sobi 5 tahun ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Ini nggak bisa dibawa ke masjid. Karena anak yang belum mumayyiz, sobi nggak bisa diajar. Kalau kita gini kan dia malah balas. Nah itu ciri sobi. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi yang sudah 5, 6, 7 itu bisa kita bawa. Karena kita gini kan, nah nanti di belakang aja ya, diam ya. Kalau yang 1 sampai 5 kita bawa, gitu kita takbiratul ihram, dia lari. Kebetulan di situ ada orang tua yang sholat kacamata diletak di bawah. Lihat anak lari, gitu deh. Gitu deh.
Jadi itu fatwa Syekh Ibnu Utsaimin dari Saudi Arabia. Yang sobi jangan dibawa, yang dibawa itu yang mumayyiz. 5, 6, 7, 8, 9, 10 mumayyiz. 11 itu namanya amrod, pekedal amrod. Amrod artinya baru tumbuh jenggot. Nah, ini amrod nih belum tumbuh.